Inilah contoh wakil rakyat yang tidak berpihak kepada rakyat. Inilah contoh wakil rakyat yang pola pikirnya itu dangkal. Inilah contoh wakil rakyat yang tidak mendengarkan suara-suara dari masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? Seorang wakil rakyat tetapi tidak merasa bangga dengan kemenangan timnas Indonesia. Seorang wakil rakyat tidak merasa bangga dengan berbagai macam prestasi yang telah diraih oleh PSSI. Seorang wakil rakyat yang rasa nasionalismenya ini patut kita pertanyakan. Dan wakil rakyat seperti ini kedepannya jangan lagi diberi kepercayaan. Dan ini menjadi catatan penting untuk seorang Nuroji yang tidak merasa bangga dengan prestasi-prestasi dari PSSI hari ini. Mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Saya jujurnya tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI. Yang main bukan Akamsi, ya, anak kampung sendiri. Sama di kampung saya juga saya pembina sepak bola gitu, perkumpulan sepak bola ya. Ada 1-2 naturalisasi juga. Jadi di kampung-kampung ada naturalisasi juga, Pak. Bingung saya. Kampung juga ikut-ikutan sewa pemain. Saya bilang ini sih udah jadi nggak membanggakan dah kalau buat saya. Mudah-mudahan nanti ketemu Pak Menteri ya, strategi lain selain instan begini ya. Buat saya nasionalisme itu satu harga mati, dan bagi yang punya keturunan Indonesia, bagi saya nggak ada masalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Ya, kali ini kita semua dikejutkan dengan sebuah pernyataan yang datang dari wakil rakyat yang adalah anggota Komisi 3 DPR RI dari Partai Gerindra, Insinyur Haji Nuroji, MSI. Tampaknya orang ini tidak mengikuti perkembangan zaman hari ini, sehingga dia tidak merasa bangga dengan prestasi yang diraih oleh PSSI. Padahal dunia mengakui dengan kehebatan timnas Indonesia hari ini. Kehadiran pemain naturalisasi atau pemain diaspora ini tentu telah melewati berbagai macam proses agar mereka bisa diterima secara sah, secara konstitusi untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan yang paling pasti bahwa mereka ini adalah orang-orang yang punya garis keturunan atau yang punya darah dari Indonesia ini. Tetapi apalah daya, kalau seorang wakil rakyat punya pola pikir dangkal semacam Nuroji ini, apa yang bisa kita harapkan untuk generasi penerus bangsa ini? Apa kira-kira yang bisa kita harapkan dalam dunia olahraga di tanah air ini? Dan apa kira-kira yang bisa kita harapkan kepada generasi-generasi penerus bangsa yang ada di Indonesia ini? Kehadiran pemain naturalisasi tentunya semua punya pertimbangan. Mereka hadir untuk mendidik, untuk melatih, untuk mengajar, untuk beradaptasi dengan para pemain lokal di tanah air. Segala macam proses, segala macam perizinan telah mereka lakukan. Bahkan untuk menjadi pemain naturalisasi di Indonesia ini harus mendapat izin dari FIFA. Artinya bahwa tidak serta-merta atau tidak semudah seperti bacotan dari Nuroji ini. Sayang 1000 kali sayang
kalau punya wakil rakyat tetapi pola pikirnya dangkal seperti ini. Berikut ini saya akan menghadirkan beberapa komentar dari netizen perihal pernyataan dari Nuroji yang sok pintar dan sok nasionalis ini. Mari kita simak bersama-sama. Guys, belum juga kering bibir kita, mulut kita ngomongin botak kemarin ya, si gonta-ganti itu yang ngacak-ngacak bola. Ini ada lagi guys, yang coba memperkeruh suasana timnas kita. Ini lihat judulnya di atas nih, Rocky Gerung mulai obok-obok timnas Indonesia. Aduh, ada lagi, ngapain lah kalian muncul-muncul. Emang peribahasa itu nggak pernah salah ngomong guys ya. Semakin tinggi pohon semakin banyak uletnya. Semakin kencang anginnya ya. Lah ini nih sama timnas Indonesia juga lagi bagus-bagusnya nih, lagi tinggi-tingginya nih. Ada aja nih benalu yang recokin. Nih lihat statementnya. Pemikiran kritis Bung Rocky Gerung tentang euforia pesepak bolaan timnas Indonesia sekarang. Katanya naturalisasi itu adalah penipuan terhadap sensasi. Waduh, bahasanya udah berat banget dah. Bung Rocky, Indonesia merdeka tahun 1945. Tapi pada saat inilah timnas kita ngerasain merdeka ya. PSSI ini ngerasain merdeka di eranya Pak Erick Thohir inilah. Walaupun sebelumnya Pak Iwan Bule juga berkontribusi ya guys ya. Tapi kita benar-benar ngerasain merdeka, apalagi fans timnas dari zaman kegelapan. Ya, pasti ngerasain merdekanya sekarang nih. Jadi udahlah, Bung Rocky Gerung ya, gua benar-benar respect banget sama orang ini, benar-benar brilian banget idenya kalau di politik ya. Tapi jangan coba-coba masuk ke ranah sepak bola, apalagi ngacak-ngacak sepak bola. Ingat ya, kemarin-kemarin tuh udah masuk tuh orang-orang yang mencoba memperkeruh suasana sepak bola, kayak gimana nasibnya sekarang. Ya, gua mah nggak peduli sebagai fans timnas. Mau kalian siapapun, kalau ngusik timnas kita, kita sikat. Jadi udahlah, Bung Rocky Gerung, Pak gonta-ganti, kalian ini nggak ngerti bola. Jadi udah, bagusnya itu diem aja ya. Kalian itu nggak ngerti bola, nggak paham bola. Kalau nggak paham bola, kita kasih paham guys. Harus punya strategi lain ya. Saya jujurnya tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan PSSI, karena yang main bukan akamsi ya, anak kampung sendiri. Gimana guys sudut pandang kalian? Ini sedang dilakukan rapat oleh Komisi 10 DPR RI, dan si bapak tersebut yang pastinya adalah anggota DPR berkata demikian. Jujur ya, gue tuh sedih banget guys, karena belakangan ini orang-orang yang mungkin memiliki jabatan itu udah mulai beberapa yang speak up terkait sudut pandangnya tentang timnas Indonesia, yang mereka mengatakan seperti tidak bangga seperti itu karena kemenangan timnas kita banyaknya pemain naturalisasi di dalamnya. Tapi memang sudut pandang seperti ini ya hak setiap anak bangsa yang memiliki pola pikirnya masing-masing. Kalau kalian gimana nih? Kalian adalah tim yang mendukung naturalisasi saja nggak masalah, atau kalian tim yang mendukung lebih baik banyaknya orang-orang Indonesia asli yang bermain di timnas Indonesia? Kalian coba tulis di kolom komentar. Dadah. Saya jujurnya tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan PSSI, karena yang main bukan akamsi ya, anak kampung sendiri ya. Sama di kampung saya juga ya, karena dari komposisi mungkin ya terlalu banyak yang dinaturalisasikan, bahkan hampir satu tim ya. Nah, politik ini atau strategi ini saya rasa nggak bisa dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang. Saya jujur juga tidak terlalu bangga Bapak ada di posisi itu. Gini loh Pak Prabowo aja mendukung timnas kita. Masa Bapak nggak bisa mendukung? Janganlah sebentar-bentar kritik. Ini demi kemajuan sepak bola Indonesia Pak. Bapak pengen ngelawan arus. Ini jadinya kalau Bapak ngelawan arus, netizen pada mampir. Aduh Bapak. Sehat-sehat dah buat Bapak ya. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama. Sekali lagi, buat Pak Nuroji, ini bukan di era loe-loe. Sekarang adalah era modern. Tampaknya Bapak tidak layak lagi untuk menjadi wakil rakyat.
Karena pola pikir Bapak itu sangat dangkal. Di saat masyarakat Indonesia sedang merasakan kebahagiaan, sedang merasakan sukacita dengan berbagai macam prestasi yang dipersembahkan oleh timnas Indonesia. Walaupun ada 9 pemain naturalisasi, tetapi mereka itu secara konstitusi sah di mata hukum ini. Sah sebagai timnas Indonesia. Minta maaf, saya harus katakan dengan tegas bahwa pola pikir Bapak itu sangat dangkal. Tidak layak Bapak menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya. Saya tidak tahu Bapak ini datang dari daerah mana atau dipilih dari provinsi mana. Tetapi sekali lagi saya harus katakan dengan tegas bahwa pola pikir yang dibangun oleh Bapak ini, yang tidak merasa bangga dengan berbagai macam kemenangan PSSI, kemenangan timnas Indonesia, Bapak pola pikirnya masih dangkal. Tidak pantas untuk menjadi wakil rakyat. Tidak pantas untuk menjadi pemimpin-pemimpin di era milenial saat ini. Di mana kita ketahui bersama-sama bahwa hari ini Gen Z adalah orang-orang yang paling berdominan dalam berbagai kegiatan, entah itu di politik, entah itu di pemerintah, entah itu di ekonomi, entah itu di olahraga dan lain sebagainya. Terus terang, saya merasa sedih ketika punya wakil rakyat, tetapi pola pikirnya dangkal dan picik seperti Bapak. Entahlah, seandainya kalau Bapak ini dipercaya menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang ketum PSSI, saya sangat yakin dan percaya timnas Indonesia hari ini yang sudah jaya-jayanya, di mana dunia pun mengakui kehebatan dari timnas Indonesia, pasti akan buyar. Karena pemimpin yang punya visi, yang punya misi masih di era 70-an. Pola pikirnya itu masih mundur ke belakang sangat jauh. Semoga saja ke depannya sosok Bapak Nuroji ini jangan lagi diberi kepercayaan, jangan lagi diberi panggung untuk menjadi wakil rakyat. Karena sejujurnya, dari cara bicaranya yang tidak bangga dengan PSSI hari ini adalah sosok-sosok atau calon-calon pemimpin yang tidak pantas untuk diberi kepercayaan. Mari kita dengarkan lagi selain komentar dari netizen tentang Nuroji, tentang gonta-ganti, tentang gorong-gorong, dan kali ini kita dengarkan komentar dari netizen perihal si handuk atau towel itu. Mari kita dengarkan bersama-sama. Butuh 9 naturalisasi, padahal Arabnya adalah Arab yang cadang. Bung Towel lagi. Aduh, sebenarnya gue udah males sih guys. Gue sebenarnya juga beberapa kali gak bikin video tentang dia ya. Tapi ini orang bener-bener, barusan gue juga nonton barusan videonya di TikTok. Dan gue kayak nonton tuh udah males gitu ya kan. Kembali bisa gue bilang dimana timnas kita itu lagi berjuang. Kualifikasi Piala Dunia ini belum berakhir ya. Bisa-bisanya ada podcast yang ngomongin soal timnas lagi. Dan sekarang Bung Toel memang tidak menghit secara langsung, tapi dia sedikit menyindir kan. Dia bilang bahwa sebenarnya naturalisasi kita cuma bisa nahan imbang Saudi yang cadangan di klubnya. By the way itu cadangan di klubnya ya, bukan cadangan di timnas. Di timnas mereka semua pemain utama. Ya sekarang gue tanya balik ke Bung Toel, emang pemain naturalisasi kita semuanya pemain utama juga di klubnya? Enggak juga kan, beberapa juga ada yang cadangan juga gitu loh. Pemainnya juga nggak banyak gitu loh. Jadi ya gue bilang, aduh please lah, nggak usah ada kayak gini-ginian lah, podcast-podcast gak penting yang ngomongin soal timnas terus kayak ujung-ujungnya bakal kayak nyindir-nyindir. Please lah, buat yang nggak suka STY, nggak suka soal naturalisasi, please stop. Tetap dukung timnas kita tuh sampai kualifikasi dunia ini berakhir gitu, maksud gue ya kan masih lama nih. Ya udah kita dukung terus sampai berakhir, sampai berhabis timnas kita, ntar hasilnya apapun itu, mau lolos atau enggak, menang kalah seri, kita dukung terus sudah. Yang nggak suka sama STY, yang nggak suka naturalisasi tuh please lah, diem aja di rumah nonton. Ntar lu munculnya waktu ini udah kelar nih, kualifikasi Piala Dunia udah kelar, barulah tuh podcast lu muncul. Kalau nggak ya lu bikin video kayak lu muncul, lu ngasih komen, terserah lu lah. Untuk sekarang please lah, kita satu suara semua, kita dukung. Mau yang nggak suka sama timnas, yang suka sama timnas, kita dukung semuanya. Oke? Jadi ya untuk Bung Toel please ya, di rumah aja, nggak usah ikut podcast, nonton aja udah. Nanti waktu kualifikasi Piala Dunia udah kelar, baru lalu muncul ya, bercuap-cuap lagi.
Oke, kalau menurut kalian gimana guys soal video ini? Jangan lupa komen. Gue Michael, God bless you all, and bye-bye guys. Kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Bung Rocky Gerung ini terlalu cerdas dan pintar, IQ-nya di atas rata-rata, sehingga saran saya Bung Rocky tidak usah masuk ke area bola. Bung Rocky cukup bermain di area politik dan lain-lain. Karena pembicaraan dan pola pikir Bung Rocky ini menggunakan filosofi, analogi, dan lain-lain. Ketika bola dimasuki politik dan analogi-analogi yang tidak masuk akal, analogi-analogi yang susah dicerna, maka bola itu akan hancur. Di bola itu orang bicara kenyataan. Tidak baik diperbaiki, yang baik dipertahankan. Seperti itu. Proses naturalisasi yang dilakukan sekarang ini tidak semata-mata dicomot-comot dari luar. Tapi sudah dipikirkan matang-matang oleh PSSI dan pemerintah bagaimana meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Mereka pun yang dinaturalisasi hari ini tidak semata-mata diambil begitu saja. Mereka punya garis keturunan dari Indonesia. Dan tujuan pemerintah adalah bagaimana melatih skill-skill pemain lokal kita. Lewat pemain-pemain naturalisasi ini, mereka saling menyesuaikan, saling melengkapi. Itu poinnya. Om Rocky kok stop di politik saja, terus bahasa yang lain. Rocky Gerung bilang, euforia supporter timnas Indonesia penuh penipuan karena pemainnya naturalisasi semua. Ngerti apa Rocky Gerung tentang sepak bola? Udah mau habis masa jabatan Pak Jokowi, mulai nyari bahan dia, nyenggol-nyenggol PSSI, nyenggol-nyenggol sepak bola, ya kan? Biar terus-terusan dipanggil TV. Nggak nyenggol, nggak makan dia tuh. Saya akuin Rocky Gerung itu pintar, tapi pintarnya nggak bermanfaat buat orang banyak. Kerjaannya nyenggol terus. Cuma yang disenggol kali ini dia salah. Nyenggolnya sepak bola. Nih dengerin ini buat para pendukung Rocky Gerung. Dan untuk para pembenci pemerintah, pembenci timnas, dengerin ini. Pemain naturalisasi yang berada di timnas Indonesia, kalau menurut saya pribadi itu sangat baik sekali. Jadi pemain-pemain kita, pemain lokal akan terbiasa dengan gaya-gaya main Eropa. Kalau terus-terusan disatu-satukan pemain lokal dan pemain lokal, begitu aja terus. Sampai wasit kena sikat tuh. Baru kemarin itu. Wasit kena sikat. Apa nggak malu begitu? Saya yakin makin lama akan makin banyak pemain lokal yang punya skill kayak pemain-pemain di luar, karena mereka terbiasa bermain dengan pemain naturalisasi. Tuh. Jadi ingat sebuah lagu nih untuk Bang Rocky, sepertinya kau memang dari planet yang lain. Tuh. Mending main FF deh Bang Rocky deh. Main lagi main apa, Dek? Lagi main FF. Hero-nya apa? Hero-nya Krono. Tuh, pakai hero Krono kata anak saya tuh. Nggak nyenggol, nggak makan Rocky Gerung ini. Sebel makin lama nih Bang Rocky ini. Ya, dukung terus timnas Indonesia. Cina kita sikat. Mudah-mudahan dengan Jepang bisa ngimbangin lah setidaknya 0-0. Jaga terus satuan, jangan pada lupa ngopi. Dukung terus timnas Indonesia. NKRI, harga mati. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Hari ini sidang Komisi 10 DPR RI Messilgers dan Eliano Renders yang akan digelar pada jam 3 sore 15.00 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, sekali aja gue bilang ya alhamdulillah, kita sebagai seluruh supporter timnas Indonesia, seluruh pecinta sepak bola timnas Indonesia akan mengawal ya. Nanti gue akan live-in di akun TikTok gue ya. Kita mengawal proses naturalisasi Messilgers dan Eliano Renders sampai sah untuk bisa bergabung dan memperkuat timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga bulan Oktober ya, melawan Bahrain dan China. Kita harapkan, sekali lagi kita doakan ya, agar proses naturalisasi dari Messilgers dan Eliano Renders di Komisi 10 DPR RI berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, tidak ada amnesti, tidak ada yang menolak-menolaknya. Kalau fraksi DPR yang menolak ya kita tandain ya. Pokoknya bravo timnas Indonesia. 2.
Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Saudara Eliano Johannes Reinders dan Saudara Mees Victor Joseph Hilgers dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eliano and Mees masih ada di Zoom nggak ya? On the approval of your naturalization, we are thrilled to welcome you as a part of Indonesian football family. With your talent and dedication, we are confident you will make a significant impact on the national team. We look forward to seeing you both contribute to the success and future achievements of Indonesian football. Best of luck and once again, welcome to Indonesia. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan berita-berita olahraga yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Sekali lagi saya secara pribadi juga menyampaikan selamat datang, welcome to Timnas Indonesia, Mees dan Eliano. Semoga dengan kehadiran dua pemain ini bisa menambah skuad Timnas Indonesia sekaligus Piala Dunia di tahun 2026 nanti akan menjadi kenyataan bahwa Indonesia pasti bisa. Berikutnya saya berharap bahwa semua supporter Timnas Indonesia, mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk terus mengawal manusia-manusia pengecut, manusia-manusia pecundang, manusia-manusia yang tidak suka Timnas Indonesia ini maju. Kita harus bergandeng tangan bersama-sama untuk melawan segala narasi yang dibangun oleh orang-orang yang iri dengan kemajuan Timnas Indonesia. Sehingga manusia-manusia ini patut dipertanyakan rasa nasionalismenya dan juga patut dipertanyakan jangan-jangan mereka ini adalah para mafia bola. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI dan salam olahraga untuk kita semua.